Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut untuk materi dalam menentukan penyelesaian partikular YP ya sebagai penyelesaian khusus dari persamaan linear non homogen ordern koefisien konstan ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas untuk metode yang kedua dalam menentukan penyelesaian partikular YP dengan menggunakan metode inverse operator sebagai metode yang kedua, yaitu ini ya, yaitu metode jumlahan n pecahan parsial, di mana pada bagian sebelumnya kita sudah membahas untuk metode yang pertama ya, dari metode inverse operator, yaitu metode integral berantai dalam menentukan penyelesaian partikular YP. Jadi nanti YP ini kita gunakan dalam bentuk penyelesaian umum ini, yaitu YP ditambah dengan YK. Dalam hal ini YK kita sebut sebagai penyelesaian komplementer dari persamaan diferensial ini, yaitu penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini dalam bentuk homogen, yaitu untuk Fx sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana metode jumlahan n pecahan parsial kita gunakan dalam menentukan penyelesaian partikular YP? Pertama-tama kita bisa menuliskan kembali polinomial operator dalam D ya, yaitu FD. Jadi sebagai polinomial operator dalam hal ini yaitu FD, dia sama dengan A0 dikali dengan operator D berpangkat n, kemudian ditambah dengan A1 dikali dengan operator D berpangkat N dikurang 1, ini ditambah dan seterusnya sampai pada AN dikurang 1 dikali dengan operator D pangkat 1 ditambah dengan AN ya. Jadi bentuk ini yang kita sebut sebagai polinomial operator dalam D. Nah, selanjutnya jika FD ini bisa kita faktorkan menjadi perkalian dari faktor-faktor linearnya, maka untuk menentukan penyelesaian partikular YP itu bisa kita kita bisa menggunakan metode jumlahan n pecahan parsial. Jadi di sini kita akan berikan terlebih dahulu bagaimana bentuk atau apa yang kita maksud sebagai jumlahan n pecahan parsial ya. Jadi pertama FD ini sebagai polinomial operator dalam D, bahwa bentuk ini itu bisa difaktorkan menjadi perkalian dari faktor-faktor linearnya ya, yaitu A0 dikali dengan D dikurang M1, kemudian dikali dengan D dikurang M2 ini, dan seterusnya sampai pada D dikurang Mn ya. Jadi ini yang kita maksud sebagai perkalian dari faktor-faktor linearnya, yaitu di mana setiap faktor ini itu semua D itu dia berpangkat 1. Jadi itu yang kita maksud sebagai faktor linear ya. Nah, dalam hal ini ya, jadi pada bagian ini itu bahwa M1, M2 dengan Mn itu merupakan konstanta bilangan real. Jadi bisa kita tuliskan bagian itu bahwa M1, M2 dan seterusnya sampai Mn ini merupakan konstanta bilangan real. Nah, sebagai kondisi yang pertama bahwa M1, M2 sampai Mn ini itu semuanya memiliki nilai yang berbeda, yaitu M1 nilainya tidak sama dengan M2, ini tidak sama dengan, dan seterusnya sampai pada Mn ya. Jadi mulai dari M1, M2 sampai Mn itu semua nilainya merupakan bilangan real yang berbeda ya. Nah, jika kita memiliki kondisi yang seperti ini, maka bentuk jumlah n pecahan parsial yang kita maksud dalam hal ini yaitu, jadi untuk FD sama dengan ini, maka inverse daripada FD. Jadi bisa kita tuliskan untuk inverse daripada FD, di mana untuk inverse dari FD itu kita notasikan seperti ini ya, yaitu seper FD. Jadi bentuk ini atau notasi ini itu menyatakan inverse daripada operator FD, yang kita tuliskan seperti ini. Nah, ini dia sama dengan, nah sesuai dengan bentuknya bahwa FD sama dengan ini, berarti seper FD itu dia sama dengan, jadi untuk seper FD bisa kita tuliskan bentuknya ya. Jadi sebagai FD dalam hal ini dia adalah seper FD dia sama dengan seper, jadi FD itu dia sama dengan bentuk ini, yaitu A0 dikali dengan operator D dikurang M1
kemudian dikali dengan operator D dikurang M2 ini, dan seterusnya sampai pada operator D dikurang dengan Mn. Jadi ada sebanyak n faktor linearnya ya, karena di sini FD itu merupakan polinomial derajat n. Berarti jika kita faktorkan menjadi perkalian faktor-faktor linearnya, maka faktor linear di sini itu ada sebanyak n. Jadi ini faktor linear yang pertama sebagai M1, ini faktor linear yang kedua yang memuat M2, sampai faktor linear yang ke N yang memuat Mn ya. Jadi untuk inverse daripada FD yang kita tuliskan seperti ini, dia sama dengan ini. Nah, bentuk yang terakhir ini, seperbentuk ini, itu yang bisa kita nyatakan sebagai jumlahan N pecahan parsial. Jadi yang kita maksud sebagai jumlahan N pecahan parsial itu, bentuk ini kita ubah menjadi, jadi untuk bentuk ini kita uraikan menjadi, jadi di sini ya, kemudian di sini, dan yang terakhir di sini. Oke. Jadi sebagai bentuk dari jumlahan n pecahan parsial dari bentuk seperti ini, yaitu A1 ini per operator D dikurang M1, kemudian ditambah dengan A2 per operator D dikurang M2, lalu ditambah ini dan seterusnya sampai pada faktor linear yang terakhir ini, yaitu dia bersesuaian dengan AN per operator D dikurang Mn ya. Jadi simbol ini itu menyatakan bahwa perkalian antara A1 dengan inverse dari operator D dikurang M1. Jadi dari bentuk ini itu kita memiliki bentuk seper D dikurang M1. Itu artinya bahwa bentuk itu menyatakan inverse dari operator D dikurang M1. Jadi bentuk ini itu menyatakan perkalian antara A1 dengan operator inverse dari operator D dikurang M1 yang kita tuliskan dalam bentuk per seperti ini. Begitupun pada bagian ini ya, sehingga dan pada bagian yang terakhir ini. Jadi dalam bentuk ini itu sebagai keterangan bahwa A1, A2 itu dan seterusnya sampai AN itu merupakan konstanta bilangan real, atau kita tulis dia sebagai elemen real ya. Jadi untuk bentuk inverse operator yang seperti ini, yang dimana operatornya itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari faktor-faktor linearnya, maka bentuk ini bisa kita urai seperti ini ya. Bentuk inilah yang kita sebut sebagai jumlahan n pecahan parsial. Jadi nanti dalam contoh soal nanti untuk mengubah bentuk seperti ini menjadi bentuk jumlahan n pecahan parsial seperti ini, itu kita memiliki metode tertentu ya untuk mengubah bentuk ini, sehingga kita peroleh bahwa bentuk ini itu bisa kita nyatakan sebagai jumlahan n pecahan parsial seperti ini. Jadi ini yang kita maksud sebagai jumlahan n pecahan parsial dari bentuk inverse dari FD atau seper FD ini ya. Nah, selanjutnya untuk inverse daripada FD yang berbentuk seperti ini yang merupakan jumlahan n pecahan parsial, maka untuk penyelesaian partikular YP itu bisa kita tentukan rumusnya ya. Jadi selanjutnya kita misalkan bahwa, misalkan bahwa YP itu adalah penyelesaian partikular. Jadi kita misalkan bahwa YP merupakan penyelesaian partikular, atau secara dengan kata lain bahwa YP itu merupakan penyelesaian khusus dari persamaan diferensial FD yang dioperasikan pada Y ini sama dengan fungsi F ya. Jadi sesuai dengan bentuk ini ya. Jadi bentuk ini itu jika kita memisalkan bahwa FD sama dengan polinomial operator ini ya, maka persamaan diferensial ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, yaitu dimana dalam bentuk ini itu menyatakan bahwa operator FD yang jika dioperasikan pada Y, dia sama dengan fungsi F sebagai bagian non homogen dari persamaan diferensial ini ya. Jadi kita misalkan bahwa YP itu merupakan penyelesaian partikular ya, partikular. Jadi di sini sebagai penyelesaian partikular dari persamaan diferensial ini ya, yang kita yang nyatakan dalam bentuk operator D ini ya. Dari pemisalan ini maka kita bisa menuliskan
maka karena YP merupakan penyelesaian khusus atau penyelesaian partikular dari persamaan diferensial ini, maka pada bentuk ini tuh jika Y kita ganti dengan YP, maka kita peroleh bahwa operator FD jika dioperasikan pada YP dia sama dengan fungsi F. Ya, karena YP di sini dalam hal ini merupakan salah satu penyelesaian dari persamaan diferensial ini yang kita sebut sebagai penyelesaian partikular atau dengan kata lain sebagai penyelesaian khusus dari persamaan diferensial ini. Berarti YP di sini dia memenuhi persamaan diferensial ini. Yang kita maksud adalah bentuk ini, bahwa jika operator FD kita operasikan pada YP, maka dia hasilnya akan sama dengan fungsi F. Ya, nah selanjutnya dari bentuk ini, karena operator FD jika dioperasikan pada YP dia sama dengan fungsi F. Nah selanjutnya kita akan gunakan inverse daripada operator FD ini. Jadi dari bentuk ini maka kita bisa menuliskan bahwa YP itu dia sama dengan inverse dari operator FD yang kita tuliskan dalam bentuk seper FD ya. Jadi ini bentuk ini menyatakan inverse daripada operator FD. Jadi ini inverse dari operator FD ini kita operasikan ke fungsi F ya. Jadi ini sesuai dengan definisi dari inverse operator, bahwa karena operator FD yang dioperasikan pada YP sama dengan fungsi F, maka YP ini ya itu dia sama dengan inverse daripada operator FD ini yang kita tuliskan seperti ini ya, itu dioperasikan pada fungsi F. Ya, jadi berlaku hubungan yang kedua ini sesuai dengan definisi dari inverse operator. Nah, dari bentuk yang terakhir ini maka nanti kita bisa memperoleh rumus atau bentuk dari YP sebagai penyelesaian partikular ya. Jadi selanjutnya perhatikan dari bentuk yang kita peroleh di atas, bahwa inverse daripada FD yang kita tuliskan seperti ini ya, dia kita nyatakan sebagai jumlahan n pecahan parsial seperti ini. Jadi selanjutnya pada bagian ini sebagai inverse daripada operator FD ini kita ganti dengan bentuk ini ya. Jadi itu untuk bagian selanjutnya, yaitu jadi bisa kita tuliskan selanjutnya bahwa YP itu dia sama dengan untuk inverse daripada super FD ini, inverse daripada operator FD ini bisa kita tuliskan bentuk ini ya. Jadi bentuk ini bisa kita ambil sebagai bentuk dari inverse dari operator FD. Jadi bisa kita tuliskan di sini ya sebagai inverse daripada FD ini ya, yang menyatakan jumlahan n pecahan parsial. Jadi inverse daripada FD ya yang kita tuliskan seperti ini, itu dia sama dengan ini. Nah, di sini untuk inverse daripada FD kita operasikan pada fungsi F. Berarti bentuk ini juga kita operasikan pada fungsi F. Ya, jadi hasil itu yang kita peroleh. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk jumlahan inverse dari operator ini ya sebagai jumlahan n pecahan parsial. Untuk jumlahan dari inverse operator seperti ini itu diberikan definisi bahwa untuk jumlahan yang seperti ini itu hasilnya sama saja dengan, jadi hasilnya itu sama saja dengan, jadi bisa kita tuliskan terlebih dahulu ya untuk bagian yang kita perlukan, kemudian di sini ya. Oke, jadi untuk bentuk ini yang menyatakan penjumlahan dari inverse operator-operator ini, di mana jumlahnya itu kita operasikan pada fungsi F sesuai dengan definisinya, bahwa bentuk ini itu sama saja dengan A1 ya per D dikurang M1 ya. Ini kita operasikan pada fungsi F, kemudian ditambah dengan A2 untuk inverse yang kedua ya, per D dikurang M2. Ini kita juga operasikan pada fungsi F, ini ditambah dan seterusnya sampai pada inverse yang terakhir ini, yaitu AN per D dikurang MN. Ini juga kita operasikan pada fungsi F ya. Jadi untuk bentuk yang seperti ini mengenai jumlahan dari inverse dari operator-operator seperti ini, itu dia didefinisikan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi dalam bentuk seperti ini. Jadi perhatikan di sini bahwa operator D dikurang M1, operator D dikurang M2 sampai operator D dikurang MN itu semuanya merupakan operator dengan koefisien konstan ya. Jadi dengan koefisien konstan. Nah, selanjutnya
dari bentuk jumlahan n pecahan parsial ini, perhatikan bentuk ini. Misalkan untuk bentuk ini A1 per D dikurang M1 itu menyatakan perkalian antara A1 ya dengan invers dari operator D dikurang M1. Begitupun pada bentuk ini, itu menyatakan perkalian antara konstanta A2 dengan invers operator D dikurang M2, dan yang terakhir bentuk ini ya. Nah, selanjutnya dari YP dia sama dengan penjumlahan dari hasil operasi antara invers operator-operator ini yang kita terapkan pada fungsi F. Maka untuk bentuk yang seperti ini itu bisa kita tentukan hasilnya ya dengan menggunakan rumus yang sama pada metode yang pertama mengenai metode integral berantai. Bahwa jadi kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, bahwa operator, jadi untuk sebagai rumus yang akan kita gunakan selanjutnya yaitu operator. Jadi invers dari operator D dikurang A. Jadi ini ya sebagai bentuk umum dari invers operator D dikurang M1, invers dari operator D dikurang M2 sampai invers dari operator D dikurang Mn. Secara umum dia bentuknya seperti ini. Ya, jadi bentuk ini menyatakan invers dari operator D dikurang A. Jadi perhatikan dalam hal ini A itu merupakan bilangan konstan, ya. Nah, jika invers ini kita operasikan pada fungsi U, ya. Jadi jika invers itu kita operasikan pada fungsi U, kita sudah diberikan rumusnya bahwa hasil dari bentuk ini dia sama dengan E pangkat AX ya dikali dengan integral U dikali dengan E berpangkat bentuk ini, di mana pangkatnya kita kali min 1. Berarti E berpangkat min AX. Ini kita integralkan terhadap X ya. Jadi rumus yang sama ya di sini itu yang kita gunakan dalam metode yang pertama ya, yaitu metode integral berantai. Rumus yang seperti ini yang kita gunakan. Nah, dari rumus ini maka untuk bentuk YP yang kita peroleh seperti ini itu bisa kita tuliskan kembali bahwa YP dia sama dengan, nah perhatikan bentuk ini itu menyatakan perkalian antara A1 ya dengan invers operator D dikurang M1 yang dioperasikan pada fungsi F. Jadi perhatikan bentuk ini, kita gunakan rumus ini di mana dari bentuk ini itu M1 sebagai nilai A dan fungsi F dari bentuk ini dia sebagai U. Nah, selanjutnya kita tentukan hasilnya itu berdasarkan rumus ini. Di mana dalam rumus ini yang pertama dia adalah E pangkat AX. Jadi kita tuliskan, jadi A1 sebagai konstanta A1 ini kita tulis terlebih dahulu. Kemudian untuk invers dari operator D dikurang M1 yang dioperasikan pada fungsi F, kita tuliskan hasilnya berdasarkan rumus ini. Jadi sebagai dalam rumus ini yang pertama dia adalah E pangkat AX. Berarti di sini E berpangkat, nah di sini sebagai nilai A adalah M1, berarti E berpangkat M1X ya, kemudian dikali dengan integral U, berarti di sini sebagai fungsi U adalah fungsi F, di mana dalam bentuk integral ini fungsi U kita kalikan dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kali min 1, berarti fungsi F di sini kita kalikan dengan ini, di mana pangkatnya kita kali min 1, berarti F dikali dengan min M1 dikali dengan X, ini dia terhadap X ya. Jadi itu untuk bentuk yang pertama. Untuk bentuk ini dengan menggunakan rumus seperti ini maka kita peroleh dia hasilnya adalah ini, bahwa A1 dikali E berpangkat M1X dikali integral fungsi F dikali E berpangkat min M1X terhadap X ya. Jadi sebagai hasil dari bentuk pecahan parsial yang pertama ini dia sama dengan ini ya. Nah, selanjutnya kita terapkan lagi rumus ini pada suku berikutnya, yaitu bagian ini ya. Jadi dari rumus ini maka untuk bagian ini kita peroleh dia sama dengan A2. Jadi di sini sebagai nilai A adalah M2, berarti di sini E berpangkat M2X ya, sebagai hasil dari bentuk E berpangkat AX. Kemudian bentuk ini kita kalikan dengan integral bentuk ini, berarti dari bentuk ini itu sebagai U adalah fungsi F, di mana dalam rumus bahwa fungsi F ini kita kalikan dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kali min 1, berarti di sini F dikali dengan E berpangkat min M2X. Nah, ini juga kita integralkan terhadap X ya. Jadi ini untuk bagian ini, dan itu bisa kita terapkan untuk setiap suku ya dari bentuk penjumlahan ini. Jadi dan seterusnya sampai pada suku yang terakhir ini. Jadi di sana itu
konstantanya itu adalah AN. Nah, untuk inverse dari operator D dikurang MN yang kita tuliskan seperti ini, seper D dikurang MN yang dioperasikan pada fungsi F, kita gunakan rumus yang sama, maka di hasilnya adalah E berpangkat. Jadi dari bentuk ini itu sebagai nilai A adalah MN dalam rumus ini ya, dan F itu sebagai fungsi U dalam rumus. Berarti dia hasilnya adalah E berpangkat AX, berarti E berpangkat MNX ya. Jadi MNX, kemudian ini dikali dengan fungsi U, dalam hal ini dia adalah fungsi F, dikali dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kali min 1. Berarti E berpangkat min MNX ya. Ini juga kita integralkan terhadap X. Jadi ini sebagai bentuk umum daripada YP dengan menggunakan metode yang kedua ini, yaitu metode jumlahan N pecahan parsial ya. Jadi ketika nilai M1, M2 sampai Mn itu merupakan bilangan real yang berbeda, maka untuk YP bisa dirumuskan seperti ini. Ya, jadi itu mengenai untuk kondisi yang pertama. Nah, bagaimana jika di antara nilai M tersebut, yaitu M1, M2 sampai Mn ya, ada beberapa nilai yang memiliki nilai yang sama. Ada beberapa nilai M yang nilainya sama. Jadi misalkan bagian itu, misalkan bahwa nilai M1 sama dengan nilai M2 sama dengan nilai M3. Jadi kita ambil kasus khusus saja ya, bahwa nilai M1 dengan nilai M2 itu dan nilai M3 sama, dan untuk nilai M yang berikutnya itu berbeda, yaitu M4 ini tidak sama dengan M5, tidak sama dengan M6, dan seterusnya sampai tidak sama dengan Mn. Jadi ini ya kondisi ini yang kita tinjau, di mana kita memiliki bentuk bahwa, atau kita memiliki kondisi bahwa nilai M1 dengan M2 dan M3 itu semuanya sama, dan M4 sampai Mn itu semuanya berbeda. Ya, nah dengan kondisi seperti ini, maka YP itu bisa kita tentukan bentuknya ya dengan menggunakan metode yang kedua ini, yaitu metode jumlahan N pecahan parsial. Nah, selanjutnya perhatikan untuk kondisi yang seperti itu, bahwa kita memiliki beberapa nilai M yang sama ya. Maka dari kondisi ini, maka untuk inverse dari FD, yaitu seper FD ya, yang kita tuliskan dalam bentuk seper FD, jika kita nyatakan inverse daripada FD ini, yang kita tuliskan seperti ini, jika kita nyatakan dalam bentuk jumlahan N pecahan parsial, di mana kondisinya seperti ini, bahwa kita memiliki 3 nilai M yang sama dan M yang tersisa itu semuanya berbeda, maka untuk inverse dari operator FD ini yang kita tuliskan seperti ini, jika kita nyatakan menjadi jumlahan N pecahan parsial, maka dia hasilnya adalah, jadi bisa kita tuliskan bentuknya mengenai yang sesuai dengan kondisi yang seperti ini ya, yaitu, jadi kita tuliskan terlebih dahulu. Jadi ini untuk bagian yang sama, kemudian ini untuk bagian yang berbeda ya. Oke, jadi untuk jadi kita perhatikan dulu yang ketiga nilai M ini, yang dimana nilainya itu ketiganya sama ya. Jadi untuk bentuk pecahan yang pertama yang bersesuaian dengan M1 ini, dia bentuknya adalah A1 per D dikurang M1. Kemudian ditambah, nah untuk pecahan yang bersesuaian dengan M2 ya, itu dia bentuknya adalah A2 per D dikurang M2. Nah, di mana M2 dia sama dengan M1, berarti kita cukup tuliskan M1 ini kita kuadratkan ya. Jadi untuk yang sama ini, untuk bagian yang sesuai, dia bentuk operatornya dia dikuadratkan, inverse operatornya dia dikuadratkan. Nah, ini kemudian ditambah. Nah, untuk pecahan yang bersesuaian dengan M3 ini, dia bentuknya yaitu A3 per operator D dikurang M3. Dalam hal ini M3 juga nilainya sama dengan M1, berarti kita bisa tulis D dikurang M1. Jadi untuk nilai M yang ketiga ini, dia berpangkat 3. Jadi perhatikan bentuknya ya. Jadi untuk nilai M yang misalkan kita memiliki di sini 3 nilai M yang sama seperti ini, maka untuk bentuk pecahan parsial yang bersesuaian itu dia seperti ini. Ya, jadi ini dia operatornya berpangkat 1. Untuk nilai M yang kedua, itu dia operatornya berpangkat 2, dan untuk nilai M yang ketiga, dia bentuk operatornya dia berpangkat 3.
Ya, itu bentuk khusus dari ketiga nilai M yang sama ini. Ya, jadi ini kita tambah. Kemudian untuk M4 ini yang merupakan nilainya berbeda dari semua nilai M ya, maka dia bentuknya sama dengan bentuk yang seperti ini, yaitu A4 per D dikurang M4. Jadi dia operatornya berpangkat 1 ya. Lalu ini ditambah, begitupun untuk M5 dan seterusnya ya, sampai pada nilai M yang terakhir, yaitu dia yang bentuk yang bersesuaian adalah AN per operator D dikurang MN. Jadi ingat kembali bahwa bentuk ini itu menyatakan perkalian antara konstanta A dengan inverse dari operator D dikurang M4 untuk bagian ini. Begitupun pada bagian ini ya. Jadi perbedaannya yaitu jika kita memiliki nilai M yang sama seperti ini, maka dalam jumlahan N pecahan parsial untuk bentuk ini yang bersesuaian itu dia kita memiliki bentuk seperti ini. Ya, jadi untuk operator D dikurang M1, yang pertama dia berpangkat 1, kemudian berikutnya dia berpangkat 2, berikutnya dia berpangkat 3. Jika kita memiliki 3 nilai M yang sama. Jadi misalkan pada kondisi lain, misalnya kita memiliki kondisi yang seperti ini, di mana kita memiliki nilai M, misalnya yang sama itu ada sebanyak 5. Berarti untuk bentuk yang seperti ini itu kita mulai dari bentuk yang pertama ini dulu ya, yaitu di sini D dikurang M1 berpangkat 1, kemudian pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 sampai pangkat 5. Ya, jadi ini secara khusus bahwa jika kita memiliki 3 nilai M yang sama seperti ini, maka dalam jumlahan N pecahan parsial untuk ketiga nilai M ini bentuk yang sesuai adalah ini. Jadi kita sampai pada D dikurang M1 pangkat 3. Jadi teman-teman ingat pangkatnya itu mulai dari pangkat 1, kemudian suku berikutnya pangkat 2, suku berikutnya pangkat 3. Jadi sampai pangkat 3 saja ya. Itu untuk bagian M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Sementara untuk nilai M yang lain yang merupakan bilangan real dan berbeda, dia bentuknya bentuk tunggal seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk inverse daripada FD yang kita sudah nyatakan dalam bentuk jumlahan N pecahan parsial seperti ini ya, maka untuk YP itu kita bisa merumuskan bahwa YP dia sama dengan, jadi aturannya sama. Pertama ini kita ambil sebagai bentuk dari inverse operator FD. Jadi ini ya sebagai super FD yang menyatakan inverse dari operator FD ini ya, bentuk ini. Itu kita operasikan pada fungsi F. Nah, selanjutnya dengan menggunakan penjumlahan dari inverse operator-operator seperti ini yang merupakan operator dengan koefisien konstan, bentuk ini itu bisa kita tuliskan menjadi, jadi bentuk itu bisa kita tuliskan sesuai dengan definisi dari penjumlahan dari inverse operator dengan koefisien konstan ya, bahwa bagian itu bisa kita tulis. Jadi ini kita tuliskan dulu ya sebagai bagian pecahannya nanti ya. Jadi di sini. Nah, ini A1 per operator D dikurang M1 ini kita operasikan pada fungsi F, kemudian ditambah dengan bagian ini juga kita operasikan pada fungsi F, yaitu A2 per operator D dikurang M1 ini kita kuadratkan, itu juga kita operasikan pada fungsi F. Kemudian bagian ini ya, jadi konstanta A3 per operator D dikurang M1 ini berpangkat 3, ini juga kita operasikan pada fungsi F, kemudian ditambah. Nah, untuk bagian berikutnya lagi, suku berikutnya yaitu ini, jadi ditambah bagian ini itu yaitu A4 per D dikurang M4, ini juga kita operasikan pada fungsi F. Jadi ini ditambah dan seterusnya sampai pada bentuk yang terakhir ya. Jadi ditambah dan seterusnya yaitu AN per operator D dikurang MN, ini juga kita operasikan pada fungsi F. Ya, jadi perhatikan perbedaannya itu untuk bagian nilai M yang sama itu dia bentuknya seperti ini. Dia semuanya menggunakan operator D dikurang M1, di mana yang pertama di sini berpangkat 1, kemudian berpangkat 2, kemudian berpangkat 3. Karena dalam hal ini kita memiliki kondisi bahwa nilai M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Kita memiliki kondisi ada 3 nilai M yang sama.
ya. Nah, selanjutnya untuk bagian ini bisa kita rumuskan kembali ya dengan menggunakan rumus yang sama tadi, bahwa YP itu dia sama dengan, nah perhatikan untuk bagian ini, dalam hal ini sebagai nilai A adalah M1 dan fungsi U-nya adalah fungsi F. Berdasarkan rumusnya bahwa bentuk itu dia sama dengan, jadi untuk konstanta 1 kita tulis, kemudian dikali dengan E berpangkat ini sebagai nilai A yaitu M1. Berarti E pangkat AX itu hasilnya dia adalah E berpangkat M1X. Kemudian dikali dengan integral fungsi F ya, dalam hal ini dia sebagai fungsi U dalam rumus. Jadi F dikali dengan bentuk ini di mana pangkatnya kita kalikan dengan min 1. Berarti E berpangkat min M1X. Kemudian ini kita integralkan terhadap X ya, kemudian ditambah. Jadi untuk bagian ini kita menggunakan rumus ya yang kita sudah tuliskan sebagian sebelumnya, dia sama dengan bentuk ini. Nah, sekarang untuk bagian yang suku yang kedua ini, di mana operator D dikurang M1 di sini dia berpangkat 2. Jadi operator D dikurang M1 berpangkat 2. Nah, untuk bentuk ini itu dengan menggunakan rumus yang seperti ini sebanyak 2 kali, maka bentuk ini bisa kita peroleh. Jadi terlebih dahulu A2 kita bisa tulis sebagai konstanta ya. Kemudian dari bentuk ini itu sebagai nilai A adalah M1 ya, jadi sama ya nilainya dari bentuk ini tuh sebagai nilai A adalah M1. Berarti yang pertama kita tulis E berpangkat AX, berarti E berpangkat M1X ya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan rumus yang sama seperti ini, untuk yang berpangkat 2 seperti ini, maka rumus yang seperti ini itu kita gunakan sebanyak 2 kali. Sehingga untuk bentuk bahwa inverse dari operator D dikurang M1 berpangkat 2, jika kita operasikan pada fungsi F dengan menggunakan rumus yang sama seperti ini sebanyak 2 kali, maka kita peroleh bahwa dia hasilnya adalah E berpangkat M1X. Kemudian ini dikali dengan integral, kemudian integral dari integral fungsi F dikali dengan E. Jadi bentuk ini pangkatnya kita kali min 1, berarti E berpangkat M1X. Ini kita integralkan terhadap X. Kemudian hasil dari integral yang ini itu kita integralkan lagi dia terhadap X ya. Jadi perhatikan hasilnya dengan menggunakan rumus yang sama seperti itu, bahwa untuk bentuk yang berpangkat 2 ini dengan menggunakan rumus yang sama ini sebanyak 2 kali, maka kita peroleh bahwa hasilnya ini dia sama dengan ini. Jadi perhatikan dari bentuk ini bahwa fungsi F dikali E berpangkat min M1X ini kita integralkan sebanyak 2 kali terhadap X. Jadi ini sebagai integral yang pertamanya, jadi nanti hasilnya kita integralkan lagi terhadap X. Itu untuk bagian yang berpangkat 2 ya. Nah, selanjutnya kita tambah. Nah, untuk suku yang ini, bagian ini yang berpangkat 3 ini, maka rumus yang seperti ini itu kita gunakan sebanyak 3 kali. Jadi jika di sini operatornya dia berpangkat 3, maka kita untuk menentukan hasilnya itu ya, maka rumus yang seperti ini kita gunakan sebanyak 3 kali, sehingga kita peroleh bahwa bentuk ini dia sama dengan A3. Jadi perhatikan di sana itu sebagai nilai A adalah M1, berarti E berpangkat AX, dia hasilnya adalah E berpangkat M1X. Nah, karena di sini dia berpangkat 3, maka bentuk yang seperti ini ya, perkalian antara fungsi F dengan E berpangkat min M1X itu kita integralkan sebanyak 3 kali ya. Jadi integral, kemudian ini sebagai integral yang ketiga, ini sebagai integral yang kedua, kemudian sebagai integral yang pertama yaitu integral fungsi F dikali dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kali dengan M1, berarti min M1X. Ini kita integralkan pertama terhadap X, kemudian hasilnya kita integralkan lagi terhadap X, kemudian hasilnya lagi itu kita integralkan lagi terhadap X ya. Jadi perhatikan polanya itu serupa ya. Jadi jika di operator ini dia berpangkat 2, maka bentuk ini kita integralkan sebanyak 2 kali terhadap X. Kemudian jika dia berpangkat 3 ya, maka bentuk ini F dikali E berpangkat min M1X itu kita integralkan sebanyak 3 kali terhadap X ya. Jadi hasil ini kita peroleh dengan menggunakan rumus yang seperti ini ya, sebanyak 3 kali jika dia berpangkat 3, sehingga kita memperoleh bentuk yang seperti ini ya. Jadi itu untuk bagian suku atau pecahan parsial di mana nilai M-nya itu sama ya. Jadi ini untuk bagian M1, ini untuk bagian M2, di mana M2 sama dengan M1. Jadi di sini kita ganti M2 sebagai M1.
Ini untuk bagian yang bersesuaian dengan M3, di mana M3 juga nilainya sama dengan M1. Berarti di sini sebagai M3 kita ganti dengan M1. Jadi untuk yang berpangkat 2 itu dia dalam bentuk integral dia seperti ini. Bahwa bentuk yang seperti ini, bentuk yang sama seperti ini kita integralkan sebanyak 2 kali untuk bagian yang ini yang berpangkat 2. Sementara untuk bagian yang berpangkat 3, maka bentuk ini kita integralkan sebanyak 3 kali. Ya, jadi ini bentuk penyelesaian yang bersesuaian dengan ketiga suku ini, ya, yang sebagai bagian dari nilai M yang sama. Nah, selanjutnya untuk nilai M yang nilai untuk bentuk dari nilai M yang berbeda ini, karena semuanya ini berbeda nilainya, ya, maka dia hasilnya bisa kita tuliskan satu persatu dengan menggunakan rumus yang sama ini. Jadi untuk bagian ini yaitu A4 konstanta 4 untuk inverse dari operator D dikurang M4 dikali dioperasikan pada fungsi F, dia hasilnya adalah E berpangkat. Jadi perhatikan bentuk ini sebagai nilai A adalah M4, berarti E berpangkat M4X, kemudian dikali dengan fungsi U, dalam hal ini adalah fungsi F, dikalikan dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kali -1. Berarti E berpangkat min M4X. Ini kita integralkan terhadap X, lalu ditambah ini dan seterusnya, ya. Nah, untuk suku yang terakhir ini dia bentuknya adalah AN dikali dengan E berpangkat, di bentuk ini itu sebagai nilai A adalah MN, berarti E berpangkat MNX, ya, sebagai bentuk dari E berpangkat AX dalam rumus. Kemudian ini dikali dengan integral sebagai fungsi U sama, yaitu fungsi F, dikali dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kali -1, berarti E berpangkat min MN dikali X ini terhadap X. Oke, jadi ini bentuk penyelesaian partikular YP jika kondisinya kita memiliki nilai M, ada beberapa nilai M yang sama, ya. Jadi ini sebagai contoh kasus saja, di mana kita di sini memiliki kondisi bahwa nilai M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Maka dalam bentuk YP sebagai penyelesaian partikular untuk nilai M yang sama ini, untuk ketiga nilai M yang sama ini, maka dia bentuknya sesuai dengan bentuk ini. Jadi yang pertama, perkalian antara fungsi F dengan E berpangkat M1X, dia cukup diintegralkan 1 kali saja. Kemudian untuk suku yang kedua, bentuk ini kita integralkan sebanyak 2 kali terhadap X. Dan untuk yang ketiga, bahwa bentuk ini kita integralkan sebanyak 3 kali terhadap X, ya. Jadi itu untuk bagian di mana nilai M itu sama. Sementara untuk nilai M yang berbeda itu bentuk yang seperti ini itu cukup kita integralkan 1 kali. Itu bentuknya serupa pada kondisi yang pertama, ya, di mana kita memiliki nilai M di mana semuanya itu merupakan bilangan real yang berbeda. Jadi itu saja mengenai bentuk penyelesaian partikular yang kita peroleh dengan menggunakan metode jumlahan n pecahan parsial, ya, dari bentuk inverse dari FD. Di mana pada metode jumlahan n pecahan parsial ini itu merupakan metode yang kedua dari metode inverse operator dalam menentukan penyelesaian partikular DP. Oke, jadi sebagai contohnya insya Allah kita akan bahas pada bagian berikutnya, ya. Oke.